Baik, setelah tadi kita sudah membahas tentang langkah-langkah merumuskan IPK, tibalah saatnya untuk kita menunjukkan contoh merumuskan IPK dengan menganalisis suatu RPP. Baik, Ibu akan buka dulu ya, yang di dalamnya masih terdapat indikator. Nah, jadi RPP ini meskipun ini adalah format lama ya, dan ini adalah salah satu penugasan penyusunan RPP untuk kelas micro teaching yang pernah Ibu ampuh. Nah, namun walaupun formatnya sudah berbeda ya, tidak ada lagi rumusan tapi langsung masuk ke tujuan. Nah, saat ini kita fokusnya dulu ke bagian IPK ya. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, coba kita perhatikan kembali tadi langkah-langkahnya ya di bagian ini. Jadi yang perlu kita sediakan dulu adalah menyediakan daftar KKO. Jadi kita membuka dulu file yang di dalamnya ada KKO. Kita lihat dulu. Ini dia ada dua ya yang file Ibu gunakan. Ananda boleh kalau misalnya mau lebih juga tidak apa-apa. Ada rujukannya, selama ada rujukan tidak jadi masalah ya. Tapi supaya bisa dilihat keterpaduannya boleh. Nah, kalau yang file yang satu ini sampai aspek KI4-nya ada, sementara yang ini khusus untuk KI3 ya. Nah, jadi boleh digunakan keduanya. Jadi ini lebih banyak kata kerja yang disediakan, sementara di file yang kedua ini kata kerja operasional. Ini untuk ranah KI3 dia lebih sedikit ya. Jadi tidak apa-apa lah, yang penting ada rujukan yang menjadi upaya kita untuk dalam mengambil kata kerja operasional. Namun kalau sesuai dengan yang Ibu tadi lihat yang sudah direvisi sebagian besar ya ini dia ya, kata kerja operasional yang saat ini Ibu buka. Nah, sekarang kita melihat lagi langkah yang lainnya apa yang harus disediakan. Memahami tingkatan C1 sampai C6. Nah, Ibu rasa ini sudah Anandaku sekalian, nanti sekalian lihat ya dalam file ini. File mana sih tadi? File tentang KKO. Jadi C1 ada kaitannya dengan mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan ya. Kalau sebenarnya ini untuk C1 sampai C6 ini bisa dibuatkan jembatan keledai. Eh, Mungkin Ananda masih ada yang bingung apa itu jembatan keledai. Misalnya nih yang eh, untuk menghafal golongan-golongan dulu. Lina Karib Chess favorit. Itu lithium, natrium. Itu namanya jembatan keledai. Nah, demikian pula ini. Ananda boleh dengan secara mandiri membuatkan jembatan keledai sehingga ingat C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Nah, karena untuk bagian itu kita anggap sudah, kita masuk di poin ketiga, menentukan KKO pada rumusan KD. Nah, tiba saatnya kita melihat tadi file yang di file Word tadi ya. Masih di file Office juga tadi. Mana dia? Oke, ini dia ya. Jadi, kita menggunakan juga untuk bisa menandai. Kita pilih warna merah saja. Nah, kita melihat dulu nih dari rumusan KD. Jadi ini dia rumusan KD-nya. KI 3.3 dengan KI 4.3. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ini untuk KI 4, sementara yang ini untuk KI 3 ya. Nah, kita lihat kata kunci yang digunakan adalah menerapkan. Ini menerapkan di mana? Berada pada tingkatan di mana? Kalau kita lihat ini, menerapkan yaitu berada pada C3 ya. Sama juga ini, menerapkan juga berada pada C3. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa KD yang akan kita analisis itu ini berada pada tingkatan C3. Nah, untuk menyusun indikator apa saja yang ada, kita mulai boleh melirik-lirik apa-apa saja kata kunci KKO yang ada di KI3. Nah, ada mendemonstrasikan, ada menghitung, ada menghubungkan, ada melakukan, ada membuktikan, menghasilkan, memperagakan, melengkapi. Nah, sementara untuk file yang satu,
Ini ada menugaskan, menentukan ya. Jadi misalnya menentukan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Berarti ini masuk dalam atau menentukan besarnya percepatan berdasarkan contoh kasus yang diberikan terkait dengan hukum 2 Newton. Nah, ini namanya menentukan. Biasa kan kalau misalnya kita mengerjakan soal ada rumus, misalnya nih kita menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Nah, dari situ biasanya yang diminta menentukan adalah gayanya. Nah, kita ubah diminta yang ditentukan adalah percepatan. Nah, menentukan itulah ini masuk dalam kategori menerapkan ya. Nah, coba kita kembali ke file RPP-nya. Nah, kita telah dulu. Jadi, kita tadi telah mengetahui bahwa C3 ini berada pada tingkatan menerapkan ini berada pada tingkatan C3. Jadi, seharusnya dalam perumusan IPK, jadi dalam perumusan IPK itu ada KKO yang berada pada tingkatan C3 ya. Nah, coba kita lihat dulu. Menjelaskan itu masuk dalam eh, di mana menjelaskan ini ya? Ada di bagian C1, ada di bagian C2. Mungkin sekalian lewat momen ini Anda akan bertanya, Bu, kalau ada di C1 dengan C2 apa bedanya? Ya beda. Menjelaskan di C1 itu sifatnya masih singkat-singkat, sementara menjelaskan di pemahaman itu penjelasannya mulai lebih berbobot ya, lebih lengkap. Makanya sekalipun sama-sama ada kata menjelaskannya, tentu ada perbedaan tingkatan ya, namanya tingkatannya beda ya, tentu semakin ke atas semakin tinggi tuntutannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh misalnya kita menafsirkan bahwa menjelaskan dimaksud tadi di RPP ini adalah C2. Ya, masih wajar-wajar saja karena tadi seperti kita ketahui berdasarkan standar proses boleh bergerak dari C2. Oke lah. Jadi hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari, katanya menjelaskan tekanan, oke. Menjelaskan tegangan permukaan dan memberikan contohnya, oke. Menjelaskan kapilaritas. Nah, ini masih menjelaskan ya, jadi semuanya masih menjelaskan, berada pada tingkatan C2. Nah, ini juga masih menjelaskan. Nah, pertanyaan kemudian, adakah yang masuk kategori KKO C3? Nah, coba kita lihat yang di terakhir. Menggunakan persamaan. Nah, kalau menggunakan persamaan, ini masuk di mana? Menerapkan atau mengaplikasikan. Menerapkan inilah yang masuk ke dalam kategori C3. Nah, jadi beginilah salah satu contoh cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi, ya. Jadi minimal dalam rumusan-rumusan KKO itu ada yang setara dengan tuntutan KD ya. Misalnya nih, tuntutannya adalah C3, jangan sampai semua indikatornya hanya sampai di C2, tidak ada yang menerapkan ya. Pertanyaannya kemudian, bolehkah C4 Bu dimasukkan? Boleh. Jadi kalau misalnya anandaku sekalian mau masuk di misalnya di salah satu kata kerja di C4 ya, misalnya memecahkan persoalan yang terkait dengan fluidostatis, berarti mau dimasukkan ke rumusan indikator ini boleh ya. Nah, tergantung Ananda melihat kondisi di sekolahnya apakah memungkinkan ya. Karena ini juga terkait dengan sarana dan prasarana dan kemampuan kemungkinan kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan apa yang dirancang oleh seorang pengajar. Nah, itu dia ya. Jadi ini penjelasan terkait dengan contoh penentuan, menganalisis atau menilai rumusan indikator ya pada suatu pencapaian pencapaian kompetensi dasar.